فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Para sahabat, para mahasiswa filsafat ilmu Islam yang saya cintai, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan virus corona segera berakhir dan dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala doa-doa kita. Teman-teman yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan berbincang dan berdiskusi tentang filsafat ilmu Islam, ya. Tentu teman-teman, ini adalah suatu pengetahuan yang baru, ya, barangkali sebagian teman-teman, dan bisa juga ini merupakan pengetahuan yang sudah lama yang kita pernah pelajari sebelumnya, ya. Tapi untuk memperjelas kembali, kita akan mendiskusikan, ya. Kita awali dengan pengertian, ya, atau konsep filsafat dalam Islam. Ya, konsep filsafat, bagaimana Islam memandang tentang filsafat, ya. Jadi kalau kita lihat kan filsafat itu ada dua sebenarnya. Filsafat barat, ya, tentu landasannya adalah teori-teori barat. Yang kedua adalah filsafat atau konsep filsafat Islam, tentu landasannya adalah yaitu Al-Quran, ya. Berorientasi kepada nilai-nilai Al-Quran dan juga sunnah, ya, Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan semua yang berkaitan dengan wahyu, ya. Jadi kaitannya tentang bagaimana seseorang, ya, memahami filsafat itu berasaskan kepada wahyu, ya, bukan kepada teori-teori barat atau konvensional yang kita kenal, ya, dengan istilah filsafat barat, gitu, ya. Teman-teman yang berbahagia, ya, konsep filsafat dalam Islam, ya. Kalau kita lihat makna filsafat, ya, atau kata filsafat itu bisa juga di istilah lainnya falsafah, ya, atau filsafat. Dalam bahasa Indonesia kan filsafat, ya, merupakan serapan sebenarnya dari bahasa Arab, ya. Dan juga ini juga diambil dari bahasa Yunani, ya, filosofia, ya. Philo artinya cinta, ya, Sophia yaitu kebijaksanaan. Jadi kalau dilihat dari akar katanya filsafat, berarti mengandung pengertian ingin tahu lebih mendalam atau cinta, ya, kebijaksanaan, cinta terhadap kebijaksanaan. Filsafat Islam, ya, adalah filsafat yang berorientasi kepada asas-asas Islam, tentunya. Namanya filsafat ilmu Islam. Otomatis kan, ya, filsafat yang berdasarkan kepada konsep-konsep Islam, ya, mencari jawaban-jawaban mengenai permasalahan-permasalahan yang asasi, ya, tentu berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada pengertian Islam tersendiri adalah, ya, kita lihat secara harfiah, secara bahasa, lughatan, Islam itu berarti kan diartikan sentosa, ya, damai, ya, selamat, patuh, tunduk dan taat. Jadi filsafat Islam berarti kan, ya, pengertiannya lebih, ya, secara umum kita bisa simpulkan, yaitu cinta terhadap kebijaksanaan, gitu, ya, berdasarkan asas-asas Islam, ya, dengan berserah diri, patuh dan tunduk
serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah prinsipnya adalah prinsip-prinsip yang bersumberkan kepada asas-asas Islam. Inilah yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan antara filsafat barat dengan filsafat Islam. Teori dan aliran filsafat bagaimana ya? Pertama tentu tentang makna ketuhanan ya. Tentang konsep ketuhanan ya. Risalah Langit menggantikan keyakinan oleh agama baru dan ajaran-ajaran yang luhur. Dari ajaran-ajaran tersebut dapat mengetahui ya sumber-sumber kebaikan dan kesempurnaan. Sumber-sumber yang eksistensi dan gerak ya, karena Allah adalah sumber segala yang ada dan bersifat mutlak. Jadi sumber-sumber ya, yang bersumber dari Allah gitu ya, kebenaran yang bersumber dari Allah itu adalah bersifat mutlak, artinya tidak bisa dirubah-rubah ya. Kemudian sejak dulu ya para filsuf, jadi kalau orangnya namanya filsuf ya, mengetahui tentang persoalan hakikat Tuhan dan pembuktiannya ya bagi adanya Tuhan gitu. Ya, maka di sini ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah tentang konsep ketuhanan itu. Ya tentu konsep ketuhanan adalah konsep yang bersumber ya terhadap sesuatu yang mutlak, ya mutlak. Jadi tidak bisa dirubah-rubah. Apalagi Islam kan, Tuhan Islam, Tuhan yang diyakini oleh umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti adalah ya sesuatu yang bersifat mutlak. Jadi tidak bisa dirubah-rubah dan tidak bisa di otak-atik gitu. Udah merupakan suatu keyakinan yang harus kita yakini, yang wajib kita yakini sebagai umat Islam. Kemudian yang kedua yang perlu lagi yang kita perhatikan yaitu tentang dakwah Islam. Pertama tentang ketuhanannya, yang kedua tentang dakwahnya, yang ketiga adalah kaum salaf ya. Yang keempat adalah kaum Mu'tazilah. Apa itu dakwah Islam? Dakwah Islam secara asasi ya, secara pokok bisa kita fahamkan, bisa kita jabarkan, yaitu ya tentu dakwah yang mengajak kepada ajaran tauhid. Jadi dakwah Islam itu adalah merupakan ajaran tauhid ya, mengajak manusia untuk bertauhid. Karena para nabi-nabi itu, para rasul semuanya adalah berdakwah mengajarkan tauhid kepada pengikutnya, kepada umatnya. Dan kemudian tentunya ya dakwah Islam itu di samping mengajak tauhid dan kemudian berlandaskan tauhid. Jadi dakwah itu isinya tauhid dan kemudian ya dia berlandaskan tauhid. Ya. Dan tentu penolakan terhadap faham-faham di luar tauhid ya. Seperti politeisme dan lain-lainnya. Ajaran Islam mengandung materi yang memadai sehingga bisa memecahkan problematika ya kehidupan manusia, dan juga termasuk masalah ya keyakinan manusia terhadap Tuhan ya di sepanjang zaman, karena banyak sekali ya pemikiran-pemikiran yang liberal yang mereka itu ya mencari-cari celah ya supaya tidak meyakini Allah sebagai Tuhan ya. Di dalam ajaran Islam kita harus memutuskan dan mengiktikadkan keyakinan kita sekuat-kuat mungkin ya, bahwa kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pertama tadi masalah ketuhanan, yang kedua adalah masalah dakwah, yang ketiga adalah masalah kaum salaf ya. Kaum salaf adalah kaum yang memegangi Al-Quran ya, dan As-Sunnah, dan juga berpegang teguh kepada perkataan-perkataan para sahabat ya, baik itu terutama mendahulukan dalil nakli ya atas akal, dalil nakli, jadi bukan akal ya. Nakli itu adalah Al-Quran dan Sunnah ya, sebagaimana yang difahamkan oleh para sahabat. Nah, itulah yang dinamakan kaum salaf ya. Kaum ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah,
Kaum salaf itu adalah kaum ahlu sunnah wal jamaah ya. Dalam hal ini salaf ya. Saya tidak membahas masalah konteks salafi, tapi adalah salaf. Kita semua ini adalah salaf ya. Apabila kita berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya, orang-orang terdahulu kan, salaf itu kan sebenarnya orang-orang yang terdahulu gitu ya. Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka berpendapat metode mereka adalah orisinil. Jadi kaum salaf itu ya, atau orang-orang yang berpendapat bahwasanya berkeyakinan memegang ya sumber-sumber ajaran Islam itu dengan secara orisinil, berarti itu dinamakan salaf. Jadi dari dulunya sampai sekarang tidak ada perubahan gitu ya. Mengadopsi gitu ya, paham-paham Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat gitu ya, salafus saleh gitu ya. Berarti itulah yang dinamakan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah yang orisinil gitu ya. Jadi tidak terkontaminasi dengan takhayul bin khurafat dan lain-lainnya. Kaum muslimin pada awal-awalnya ya, di saat itu sebenarnya mereka adalah bersifat salaf, dan mereka hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi dulu itu memang semuanya adalah ya, karena memang di zaman para sahabat gitu ya, para salafus saleh, tabi'in ya, mereka berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Makanya ahlus sunnah wal jamaah namanya, orang-orang terdahulu ya, kaum salaf gitu. Kalau sekarang kan kita namanya kaum khalaf ya, khalaf, orang-orang yang terbelakang ya, atau belakangan gitu ya. Sementara yang salaf itu yang terdahulu. Kita ini belakang sekarang ini, yang sekarang ini khalaf namanya ya, salaf wal khalaf. Jadi kalau salaf itu yang terdahulu ya, kalau khalaf itu yang sekarang. Teman-teman yang berbahagia, yang berikutnya adalah Mu'tazilah. Bagaimana itu pemahaman Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah pendiri yang sebenarnya ya bagi ilmu kalam, teologi Islam ya. Sebagian besar pemikiran penting ilmu kalam ada pada orang-orang yang Mu'tazilah. Problematika ilmu kalam ini sekitar abad kedua Hijriyah. Mu'tazilah merupakan aliran dalam Islam yang mempunyai banyak teori ya dan tokoh. Nanti akan kita lihat siapa saja tokoh-tokoh ya daripada filsafat ini, atau pengembang-pengembang filsafat Islam. Yang berikutnya adalah pengaruh filsafat Islam ya dengan perkembangan iptek ya, ilmu dan teknologi ya di Eropa gitu. Ya, mungkin sedikit saja ya, bahwasanya kita jelaskan, dapat kita baca dan kita jelaskan bahwa kontak utama antara filsafat Islam dengan filsafat Eropa atau filsafat Barat gitu ya terjadi pada perang salib ya, ke abad yang ke-11 dan 13 Masehi, 11 dan 13 Masehi. Ketika gereja mulai kaya raya ya, gereja lebih kaya daripada kerajaan. Kerajaan telah menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Gereja sampai waktu itu ya, yaitu abad ke-13 masih buta ya tentang filsafat ya. Baik, teman-teman yang berbahagia. Nah, sekarang langsung ya kita akan bahas ciri khas filsafat Islam itu. Ya, sebagai filsafat religius spiritual ya. Kemudian sebagai filsafat rasional. Kemudian ada lagi filsafat sinkretis ya. Jadi ada 3 ciri khas filsafat Islam. Ya, pertama, perspektif filsafat dalam Islam. Perspektif filsafat dalam Islam. Pada dasarnya tidak ada larangan dalam Islam tentang mempelajari ilmu filsafat ya, ilmu filsafat. Apalagi ilmu filsafat Islam ya kan. Suatu hal yang harus kita pelajari memang gitu. Ya, agar kita tidak mudah diperdaya oleh kaum-kaum yang benci terhadap Islam. Bahkan Islam sangat menganjurkan agar manusia berfilsafat. Hal ini tertuang dalam surah Al-Ankabut ayat 20 ya. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk
Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ini luar biasa nih. Dari ayat ini kan kita bisa lihat gitu ya. Ya, bahwasanya memperhatikan ya. Sebenarnya kan filsafat itu kan sebenarnya orang berpikir secara mendalam gitu ya. Secara filosofis gitu ya, tentang sesuatu hal gitu. Dan termasuk kita sebagai umat Islam wajib berpikir dan memikirkan gitu ya. Dan bahkan banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang bagaimana manusia itu ya diperintahkan untuk berpikir dan untuk mencerna sesuatu. Itu udah filsafat itu. Ya, orang yang memahami atau mencari makna atas suatu kejadian itu, suatu peristiwa itu udah berfilsafat itu. Makanya kalau bahasa lain saya bisa simpulkan bahwa filsafat itu adalah orang yang mentadabburi gitu ya. Orang yang memaknai gitu ya. Jadi perlu juga, tapi hati-hati, harus dilandasi dengan Islam, ya, dengan Al-Quran, bukan kepada pemikiran akal saja atau hawa nafsu. Karena kalau pemikiran akal dan hawa nafsu nanti akan terjadilah penyelewengan ya terhadap pemaknaan sesuatu itu, pemaknaan terhadap sesuatu yang kita maknai gitu. Jadi filsafat itu atau sebenarnya adalah memaknai sesuatu ya secara mendalam gitu. Mengungkap suatu makna atas sesuatu atau sesuatu kejadian gitu ya. Suatu peristiwa itu bisa dikatakan. Nah, maka oleh karena itu teman-teman yang berbahagia perlu kita ingat gitu ya. Banyak tokoh-tokoh Islam dunia gitu ya. Mereka itu ya orang-orang yang berfilsafat gitu ya. Atau bahkan memiliki pemikiran-pemikiran yang cemerlang yang bisa menjadi referensi umat Islam di kemudian hari gitu. Contoh tokoh-tokoh filsafat itu ya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ikhwan Al-Safa, Ibnu Rushd ya, Ibnu Mishkaweh gitu ya. Nah, nanti akan kita diskusikan itu setiap pertemuan-pertemuan. Nanti teman-teman silahkan buat materinya ya, kelompoknya, kemudian buat makalahnya, videonya nanti akan kita presentasikan gitu ya. Bagaimana tokoh-tokoh filsafat Islam gitu ya, yang menjadi ilmunya, yang menjadi rujukan kita juga sebagai umat Islam di masa sekarang dan akan datang. Ada lagi Al-Maktul ya, Suhrawardi Al-Maktul, Ibnu Sina Al-Ghazali, Ibnu Tufail, Ibnu Al-Arabi, Mulla Sadra, kemudian Muhammad Iqbal ya. Ini beberapa ya contoh tokoh-tokoh filsafat ya, dan bahkan banyak lagi yang lain. Nanti di RPS kita akan kelihatan gitu siapa saja tokoh-tokoh filsafat Islam ya yang sangat berpengaruh gitu ya terhadap pengembangan keilmuan Islam baik di zamannya sekarang dan juga mungkin bahkan yang akan datang. Teman-teman bisa baca di RPS nanti dan kemudian cari materi-materinya ya terkait dengan tokoh-tokoh filsafat itu. Ya, mulai dari biografinya, keilmuannya dan karya-karyanya. Silakan Anda cari. Ya. Pandangan filsafat sejarah ya, sejarah Islam ya. Pandangan filsafat ini bersifat integral, holistik ya. Filsafat Islam mengakui sebagai sumber ilmu. Ya. Bukan hanya berperan secara indrawi tetapi juga berpersepsi rasional dan pengalaman mistik. Dengan kata lain, menjadikan indera, akal dan hati sebagai sumber ilmu yang sah. Akibatnya terjadilah integrasi di bidang ilmu ya, dan juga klasifikasi ilmu antara metafisika gitu ya, fisika dan matematika dengan berbagai macam ya definisinya. Baik teman-teman yang berbahagia, perlu kita ingat apa sih peran penting filsafat itu kan dalam dunia Islam atau dalam dunia modern kontemporer saat ini. Pertama tentu menjawab tantangan gitu ya. Menjawab tantangan kontemporer yang semakin hari semakin berkembang. Nah, jadi perlu gitu ya. Kita mempelajarilah gitu ya sekelumit tentang filsafat ini. Ya, pada saat ini dalam pandangan ya salah satu seorang tokoh yang sekarang masih hidup dan juga penulis gitu ya dan dosen juga, yaitu Profesor Mulyadi Kartanegara gitu ya. Umat Islam telah dilanda
berbagai persoalan ilmiah filosofis yang datang dari pandangan ilmiah filosofis barat yang bersifat sekuler. Nah, karena banyak gitu ya umat Islam dilanda oleh pemikiran-pemikiran barat yang sekuler gitu ya, yang liberal. Nah, makanya perlu kita mensemarakkan gitu ya, mensemarakkan filsafat Islam ini sebagai bentuk tandingan atau melawan gitu ya, melawan filsafat-filsafat barat itu. Meskipun mungkin kita perlu juga belajar sebagai perbandingan itu, belajar filsafat barat itu apa, dan kemudian ya digandengkan atau disandingkan atau mungkin bahkan peradukan gitu ya antara filsafat barat ini loh gitu ya, dan kemudian filsafat Islam ini loh gitu. Nah, ini perlu sangat ya penting, perlu sangat ya, sangat perlu dan penting kita fahami gitu ya, terutama kita sebagai mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang dikenal dengan pemikiran yang kritis gitu ya terhadap suatu peristiwa gitu. Kemudian yang kedua tadi kan sebagai ya karena tantangan modernisasi, yang kedua adalah filsafat sebagai pendukung agama ya, sebagaimana yang dikatakan Al-Ghazali ya, di mana filsafat dipandang sebagai lawan bagi agama ya. Ya, namun menurut Mulyadi Kartanegara ini, beliau mengatakan melihat filsafat bisa kita jadikan sebagai mitra atau pendukung bagi agama. Nah, ini menarik nih. Jadi sarana untuk memahami agama juga gitu. Tapi hati-hati itu harus dengan landasan Islam. Ya, jangan kita fahami agama dengan kacamata barat gitu ya, tapi secara Islami gitu. Karena itu tadi dikatakan bahwa kalau Al-Ghazali ya mengatakan bahwa filsafat itu adalah lawan dan musuh agama gitu. Tapi berbeda yang difahami oleh seorang tokoh Mulyadi Kartanegara ini gitu ya. Ya, beliau mengatakan filsafat ini bisa dijadikan sebagai mitra atau pendukung bagi seseorang dalam memahami agama gitu. Ya, dalam keadaan di mana agama mendapat serangan yang gencar dari sains dan filsafat modern. Ini nih. Jadi ketika agama diserang oleh sains modern gitu ya. Nah, di saat itulah filsafat bisa digunakan untuk membantu dan membela agama itu sendiri gitu ya. Karena filsafat ini kan istilahnya kan cara-cara orang berkilah istilahnya gitu ya. Untuk bisa memenangkan suatu perdebatan juga gitu. Orang yang memiliki filsafat yang tinggi gitu ya, pasti akan lebih dalam cara berpikirnya, lebih jauh dan lebih luas cara pandangnya gitu. Filsafat Islam bisa bertindak sebagai pembela atau tameng bagi agama. Nah, ini jadi bisa juga. Jadi orang yang menggunakan filsafat itu bisa untuk membela agama gitu. Bagaimana ketika agama dilecehkan, agama dihina, dan ketika agama itu diserang dengan sains dan juga filsafat-filsafat barat gitu ya, maka filsafat Islam bisa membela dan menjadi tameng terhadap agama tersebut gitu ya. Ya. Jadi inilah secara filosofis dan rasional gitu ya, bahwa filsafat bisa dijadikan sebagai pendukung agama gitu ya. Baik teman-teman yang berbahagia ya, kalau kita lihat masih banyak lagi ya materi-materi yang harus kita bahas. Tentu saya ingin simpulkan ya, bagaimana filsafat ya, filsafat dulu dan sekarang, terutama di Indonesia. Ini dalam konteks Indonesia dulu. Filsafat di Indonesia masa dulu. Bagaimana masa dulu? Filsafat Islam belum begitu dikenal di Indonesia. Ya, karena memang filsafat Islam itu baru diperkenalkan ke publik pada tahun 70-an ya, oleh almarhum Profesor Harun Nasution ya, dalam bukunya yang terkenal Falsafah dan Mistisme dalam Islam. Nah, ini teman-teman bisa di-share dan bisa dicari bukunya. Jadi ada buku Harun Nasution itu Falsafah dan Mistisme dalam Islam. Ini penting kita pelajari sebagai pendukung dalam materi perkuliahan kita ini. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah masa kini. Ya, itu masa lampau kan, 70 tahun yang silam itu. Nah, sekarang yang kedua adalah masa kini. Ya. Dimaksud masa kini adalah yaitu periode ya 10 tahun terakhir lah gitu ya, sampai sekarang gitu. Pada saat ini ya tentu kita telah menikmati berbagai macam informasi, banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari filsafat Islam ini gitu ya.
Kemudian salah satunya diterjemahkan buku-buku ya, yang diedit oleh tokoh-tokoh nasional gitu ya. Salah satunya adalah yang terkenal itu History of Muslim Philosophy ya. History of Muslim Philosophy gitu. Nah, ini perlu juga kita cari bukunya dan itu udah diterjemahin gitu ya. Secara parsial ke dalam bahasa Indonesia ya telah diterjemahkan. Tujuannya adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan kita ya. Keilmuan kita tentang filsafat Islam itu sendiri di Indonesia. Jadi ini sangat penting juga kita miliki dan kita cari gitu ya buku ini tentang History of Muslim Philosophy ya. Tadi yang buku yang sebelumnya adalah Falsafah and Mistisme dalam Islam, Filsafah dan Mistisme dalam Islam. Baik teman-teman berbahagia, terakhir saya ingin simpulkan, dunia Islam telah berhasil membentuk suatu filsafat yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Jadi intinya kalau kita belajar filsafat Islam itu ya, meskipun ada yang mengatakan belajar filsafat itu haram gitu ya, bahkan saya juga di pondok dulu itu haram katanya gitu. Belajar filsafat itu ya, atau belajar mantik ya, belajar ilmu tentang filosofis gitu ya, ilmu tentang apa namanya istilah, cara berpikir yang sangat kritis itu kan katanya berbahaya tuh ya, mudah terjerembab dan masuk ke jurang kekeliruan gitu ya. Itu tergantung kalau seseorang itu menggunakan filsafat secara Islami ya, mengadopsi tentang filsafat Islam, insya Allah dia akan bisa selamat gitu dari pemahaman-pemahaman yang keliru gitu. Banyak orang kan memahami ya suatu teks ya sekarang itu kan karena memang tidak berdasarkan kepada Islam, jadi sehingga melenceng pemahamannya gitu. Jadi oleh karena itu ya, filsafat sesuai dengan prinsip agama dan keadaan masyarakat Islam itu sendiri. Filsafat Islam segala bentuk pemikiran ilmuwan muslim yang mendalam secara teoritis maupun empiris, bersifat universal yang berlandaskan wahyu. Nah, ingat, jadi kata intinya adalah yaitu bersifat tetap menggunakan akal ya, karena kalau tidak menggunakan akal tidak bisa menggunakan filsafat gitu ya. Tapi akal yang berlandaskan terhadap wahyu. Akal yang berlandaskan kepada wahyu. Jadi jangan sampai kita berpikir secara bebas, brutal gitu ya, liberal gitu. Nah, itu berarti itu lawan daripada filsafat Islam. Baik teman-teman, itu saja mungkin barangkali pengantar kuliah filsafat kita pada pertemuan kali ini. Silakan berikan tanggapan, respon di kolom forum diskusi di bawah ini ya, di forum diskusi ikhlas ini. Silakan teman-teman semuanya ya, hukumnya wajib, jadi harus dicantumkan di situ ya, pertanyaan, apakah itu respon dan rangkuman pernyataan, silakan. Yang penting harus diisi kolom komentar ya, atas apa yang telah saya sampaikan ini, atau berikan tanggapan ya terhadap materi yang telah saya sampaikan ini. Terima kasih, demikian saja. Selamat menjalankan perkuliahan, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.